Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dengan video tutorial pengolahan data menggunakan program SPSS. Oke, kali ini kita akan mempelajari uji regresi linear sederhana dengan SPSS yang disusun oleh Zumi Sofi Marwati, Sela Rahmawati, Melania Fitrinur Indasari, di mana kita harus mengetahui dulu prinsip dasar dalam uji regresi sederhana ini. Yang mana perlu diketahui adalah tujuan. Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Poinnya adalah uji regresi ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian, syarat uji regresi linear sederhana adalah data itu valid dan reliable, khususnya untuk data primer. Sedangkan data juga harus lolos uji asumsi dasar mencangkup normalitas dan linearitas. Dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni bisa dengan membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Cara lain untuk dasar pengambilan keputusan bisa dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, ini adalah acuan atau konsep dasar yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum melakukan analisis regresi linear sederhana. Saya akan melanjutkan pada tahap praktek cara pengolahan data menggunakan SPSS. Pertama, saya buka dulu program SPSS-nya. Seperti ini, tampilan awal dari SPSS. Selanjutnya, kita cek juga data penelitian yang akan kita uji. Saya sudah persiapkan di Word, dan di sini terdapat dua data penelitian, yakni yang pertama data penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share sebagai variabel X dan hasil belajar peserta didik sebagai variabel Y. Ini bermuara dari skripsi yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA di kelas 4 Miss Borong, Palala, Kecamatan Patalangsang, Kabupaten Goa. Jadi, intinya kita akan mencari tahu apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share itu mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA. Oke, karena datanya sudah saya perlihatkan dan kita kembali ke SPSS. Langkah pertama adalah mendefinisikan data. Caranya kita klik variabel view, kemudian klik pada bagian name, saya tulis X, kemudian pada baris kedua saya tuliskan Y. Nah, bagian label saya tuliskan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. Kemudian pada label kedua saya tuliskan hasil belajar peserta didik. Sudah, langkah selanjutnya kita klik data view. Di sini sudah ada nama variabel. Variabel X dan variabel Y yang sudah kita buat tadi. Kemudian saya akan mengcopy data yang ada di Word untuk saya input di SPSS ini. Caranya, saya buka Word dulu. Ini datanya, data berjumlah 20 sampel, kemudian saya blok. Untuk angka yang saya input seperti ini.
Kemudian saya copy, saya pastekan ke program SPSS-nya, seperti ini. Ini disebut proses penginputan data. Langkah selanjutnya adalah kita klik Analysis, Regression, kemudian Linear, lalu akan muncul kotak dialog. Nah, variabel model pembelajaran kita masukkan ke dalam kolom independen, sedangkan variabel hasil belajar peserta didik ke dalam dependen. Nah, jika sudah, kita klik OK saja. Nah, seperti ini adalah output dari SPSS. Kemudian, tahap selanjutnya adalah menjelaskan atau menginterpretasi dari output yang sudah keluar ini. Yang pertama adalah output variabel enter atau remove. Sudah saya ringkaskan bagaimana penjelasan dari output ini. Nah, di sini ada lingkaran merah itu adalah poin-poin penting yang harus kita pelajari dalam uji regresi ini. Output bagian pertama atau variabel enter atau remove, tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share sebagai variabel independen dan hasil belajar peserta didik sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Nah, ini menjelaskan tentang variabel yang dipakai. Lanjut pada output kedua model summary. Di sini nilainya sama dengan ini. Output bagian kedua model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,333. Sehingga di sini dapat dikatakan terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Total hubungannya sebesar 0,333. Kemudian, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,111 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share terhadap variabel terikat atau hasil belajar peserta didik adalah sebesar 11,1%. Nah, ini adalah angka-angka yang dipakai dalam interpretasi pada tabel model summary. Lanjut pada tabel ANOVA, di mana umumnya tabel ini digunakan untuk regresi linear berganda. Maka akan saya lanjutkan pada output ketiga, yaitu tabel koefisien. Penjelasannya adalah output bagian ketiga atau koefisien diketahui nilai konstan atau A sebesar 53,148, sedangkan nilai model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share B atau koefisien regresi sebesar 0,269, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis dengan rumus persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 53,148 diambil dari sini, ditambah 0,269 diambil dari sini, kemudian X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan. Yang pertama, konstanta sebesar 53,148 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel hasil belajar peserta didik adalah sebesar 53,148. Kemudian yang kedua, koefisien regresi X sebesar 0,269 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share, maka nilai hasil belajar peserta didik bertambah sebesar 0,269. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, di sini positif yang dimaksud adalah angkanya, yaitu positif, bukan negatif. 0,269, tetapi angkanya itu positif 0,269. Kemudian, masih pada tabel koefisien, di sini pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Nah, ini adalah poin terakhir yang paling penting.
Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,151. Diambil dari sini. Itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel mode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share sebagai variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel hasil belajar peserta didik, yaitu Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 1,501, diambil dari sini. Itu kurang dari T tabel 2,101, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel mode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share X tidak berpengaruh terhadap variabel hasil belajar peserta didik, Y. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan dari mana nilai T tabel ini diperoleh. Catatannya adalah cara mencari T tabel. Rumus mencari T tabel adalah A dibagi 2, kemudian N dikurangi K dikurangi 1. A dalam hal ini adalah 0,05. Itu yang standar. Dibagi 2 sama dengan 0,025. Sedangkan angka yang satunya, N, itu adalah jumlah sampel. Tadi jumlah sampelnya adalah 20. Dikurangi 1, dikurangi 1, maka nilainya adalah 18. Walaupun tanpa kita harus mencari tahu angka 18, di SPSS pun sudah menyediakan angka itu sebagai panduan untuk mencari nilai T tabel, yaitu letaknya di sini. Ketemu nilai T tabel sebesar 2,101. Ini dicari pada distribusi nilai T tabel. Saya tunjukkan distribusi nilai T tabel. Nah, ini seperti ini. Kita cari 0,025, kemudian kita tarik ke bawah sampai angka 18. Ketemu angka 2,101. Nah, ini adalah rumus mencari T tabel. Yang terakhir, untuk memperjelas hasil, maka kita buat kurva pada regresi linear sederhana. Nah, ini seperti ini. Kurva ini untuk mendeteksi sebetulnya ada pengaruh atau tidak antara variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai T hitung terletak di sini, maka indikasinya tidak berpengaruh. Namun, jika letaknya lebih besar dari T tabel di sini, itu menunjukkan pengaruh positif, karena ini adalah angka-angka positif. Pengaruh positif itu maknanya adalah semakin positif variabel X, maka akan meningkatkan variabel Y. Kalau misalkan T hitungnya terletak di sini, itu juga tetap berpengaruh, tapi maknanya adalah pengaruh negatif. Seperti itu. Saya rasa cukup. Sekian pembahasan kita mengenai uji regresi linear sederhana. Mudah-mudahan jelas dan dapat dipahami. Terima kasih dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.